Suku Jawa adalah suku bangsa Austronesia terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2010, setidaknya 40,22% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Selain itu, suku Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru dan Suriname, karena pada masa kolonial Belanda suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja. Saat ini, suku Jawa di Suriname menjadi salah satu minoritas di sana dan dikenal sebagai Jawa Suriname. Ada juga sejumlah besar suku Jawa di sebagian besar provinsi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Belanda. Mayoritas orang Jawa adalah umat Islam, dengan beberapa minoritas yaitu Kristen, Kejawen, Hindu, dan Buddha. Meskipun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi oleh lebih dari 1000 tahun interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu-Buddha, dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah, budaya, tradisi, dan bentuk kesenian Jawa. Dengan populasi global yang cukup besar, suku Jawa menjadi kelompok etnis terbesar kelima di antara umat Islam etnis mayoritas Islam di seluruh dunia, setelah bangsa Arab, Bengali, Punjabi, dan bangsa Turki. Suku Jawa memiliki beberapa subsuku, yakni Banyumasan, Cirebon, Osing, Samin, Tengger, Jawa Merauke, dan Jawa Suriname. Seperti kebanyakan kelompok etnis Indonesia yang lain, termasuk masyarakat Sunda, masyarakat Jawa merupakan bangsa Austronesia yang leluhurnya diperkirakan berasal dari Taiwan dan bermigrasi melalui Filipina untuk mencapai Pulau Jawa antara tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Namun, menurut studi genetik yang terbaru, masyarakat Jawa bersama dengan masyarakat Sunda dan Bali memiliki rasio penanda genetik yang hampir sama antara genetik bangsa Austronesia dan Austroasiatik. Masyarakat Jawa adalah perpaduan antara orang Austroasiatik berbaur interbreeding dengan orang Austronesia yang datang kemudian. Setelah interaksi yang cukup lama dengan orang Austronesia, masyarakat awal yang mendiami Pulau Jawa mulai mengadopsi bahasa Austronesia sebagai bahasa utama, sehingga mereka memiliki sekitar 20-30% gen Austronesia dan 50-60% gen Austroasiatik. Perpaduan genetik masyarakat di Jawa juga sangat kompleks, baik itu masyarakat pesisir maupun di daerah pegunungan. Bentuk wajah masyarakat Jawa juga dominan dipengaruhi oleh orang Austroasiatik, seperti orang Kamboja dan Vietnam bagian selatan. Kemungkinan mengapa masyarakat yang mendiami Pulau Jawa awal mula mulai mengadopsi bahasa Austronesia adalah menyesuaikan diri di dalam globalisasi, perdagangan maupun pertukaran budaya dan teknologi di masanya, yang kemungkinan para penutur bahasa Austronesia mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masa itu. Pengaruh agama Hindu dan Buddha datang melalui kontak dagang di subbenua India. Pedagang dan pengunjung Hindu dan Buddha tiba pada abad ke-5. Agama Hindu, Buddha, dan agama masyarakat Jawa terpadu menjadi filsafat lokal yang unik. Tempat lahirnya budaya Jawa umumnya digambarkan berada di dataran Kedu dan Kewu di lereng subur Gunung Merapi sebagai jantung kerajaan Mataram kuno. Wangsa Sanjaya dan Sailendra memiliki basis kekuatan mereka di sana. Pusat kebudayaan dan perpolitikan Jawa dipindahkan ke bagian timur pulau ketika Empu Sindok berkuasa tahun 929 sampai 947, memindahkan ibu kota kerajaan menuju timur ke lembah Sungai Brantas pada abad ke-10. Pemindahan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh letusan Gunung Merapi dan/atau invasi dari Sriwijaya. Penyebaran besar pengaruh Jawa terjadi di bawah Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Raja ekspansionis ini meluncurkan beberapa ekspedisi besar ke Madura, Bali pada tahun 1284, Kalimantan, dan ekspedisi yang paling penting ke Sumatera pada tahun 1275. Seiring kekalahan Kerajaan Melayu, Kerajaan Singasari mengendalikan perdagangan di Selat Malaka. Kekuasaan Singasari dihancurkan pada tahun 1292 oleh pemberontakan Kediri di bawah Jayakatwang dan membunuh Kertanegara. Namun,
Kekuasaan Jayakatwang sebagai Raja Jawa segera berakhir ketika ia dikalahkan oleh menantu Kertanegara, Raden Wijaya dengan bantuan penyerbuan oleh pasukan Mongol pada bulan Maret tahun 1293. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit di dekat delta Sungai Brantas yang saat ini tempatnya ialah di Mojokerto, Jawa Timur. Kebijakan Kertanegara kemudian dilanjutkan oleh Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Menteri Gajah Mada. Berbagai kerajaan di Jawa secara aktif terlibat dalam perdagangan rempah-rempah di rute laut jalur sutra. Meskipun bukan penghasil utama rempah-rempah, kerajaan-kerajaan ini mampu menimbun rempah-rempah dengan memperdagangkannya dengan beras, yang merupakan hasil utama Pulau Jawa. Majapahit biasanya dianggap sebagai kerajaan yang terbesar di antara kerajaan-kerajaan ini. Majapahit memiliki kekuatan agraris dan maritim, menggabungkan penanaman padi basah dan perdagangan luar negeri. Bekas ibu kotanya dapat ditemukan di Trowulan. Agama Islam memperoleh pijakannya di kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa seperti Gresik, Ampel Denta, Surabaya, Tuban, Demak, dan Kudus. Penyebaran dan kegiatan dakwah Islam di kalangan masyarakat Jawa secara tradisional dikreditkan ke Wali Songo. Pulau Jawa mengalami perubahan besar seiring penyebaran Islam. Seiring terjadinya perselisihan terhadap proses pergantian kepemimpinan dan perang saudara, kekuasaan Majapahit runtuh. Setelah runtuhnya Majapahit, berbagai kerajaan dan negara vasal di bawahnya menjadi bebas. Kesultanan Demak menjadi kekuatan terkuat yang baru, mempunyai keunggulan di antara negara kota di pesisir utara Jawa. Selain dari kekuasaannya atas negara kota masyarakat Jawa, Kesultanan Demak juga menguasai pelabuhan Jambi dan Palembang di Sumatera bagian timur. Demak memainkan peran besar dalam menentang kekuasaan kolonial yang baru datang, yaitu Portugis. Demak dua kali menyerang Portugis setelah pendudukan Portugis di Malaka. Demak juga menyerang pasukan sekutu Portugis dan Kerajaan Sunda, membantu pendirian Kesultanan Banten. Demak digantikan oleh Kerajaan Pajang dan akhirnya Kesultanan Mataram. Pusat kekuasaannya dipindahkan dari pesisir Demak ke Pajang di Blora dan kemudian lebih jauh menuju pedalaman ke Tanah Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Kesultanan Mataram mencapai puncak kekuasaan dan pengaruhnya pada masa pemerintahan Sultan Agung Anyokrokusumo antara tahun 1613 hingga 1645. Pada tahun 1619, bangsa Belanda mendirikan kantor pusat perdagangannya di Batavia. Pulau Jawa perlahan jatuh ke tangan Verinik de Ostindische Company (VOC), yang akhirnya juga akan mengendalikan sebagian besar Asia Tenggara Maritim. Intrik internal dan perang suksesi, serta campur tangan Belanda, menyebabkan Kesultanan Mataram pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perpecahan yang lebih lanjut di Tanah Jawa ditandai dengan pendirian Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman. Meskipun kekuatan politik yang sebenarnya pada masa itu terletak pada kolonial Belanda, para Raja Jawa di keratonnya masih memiliki pengaruh sebagai pusat kekuasaan yang dikehendakinya di Tanah Jawa, khususnya di sekitar dan di Surakarta serta Yogyakarta. Pemerintahan Belanda terganggu sementara oleh pemerintahan Inggris pada awal abad ke-19. Meskipun sebentar, pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Stamford Raffles memberi pengaruh yang signifikan, termasuk penemuan kembali Borobudur. Konflik dengan pemerintahan asing seperti Perang Jawa antara tahun 1825 hingga 1830 di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Seperti wilayah Hindia Belanda lainnya, Pulau Jawa direbut oleh Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Dengan kalahnya Jepang di Perang Dunia II, kemerdekaan diproklamasikan di Republik Indonesia yang baru. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa khususnya di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Budaya Jawa selain terdapat di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,
dan Jawa Timur terdapat juga di daerah perantauan orang Jawa yaitu di Jakarta, Sumatera, dan Suriname. Pengaruh budaya Jawa juga tersebar di luar Jawa, contohnya wayang kulit, keris, batik, dan gamelan. Di Malaysia dan Filipina dikenal istilah keris karena pengaruh Majapahit. LSM kampung halaman dari Yogyakarta yang menggunakan wayang remaja adalah LSM Asia pertama yang menerima penghargaan seni dari AS tahun 2011. Gamelan Jawa menjadi mata kuliah di Universitas Victoria Wellington, Selandia Baru. Gamelan Jawa rutin digelar di AS dan Eropa atas permintaan warga AS dan Eropa. Sastra Jawa Nagarakretagama menjadi satu-satunya karya sastra Indonesia yang diakui UNESCO sebagai memori dunia. Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara, Universitas Nasional Singapura, John N. Miksik, jangkauan kekuasaan Majapahit bahkan meliputi Sumatera dan Singapura bahkan Thailand Selatan yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung, dan seni. Budaya Jawa termasuk unik karena bahasa Jawa mempunyai tingkat tutur yakni ngoko, madya, dan krama. Bahasa Jawa merupakan bahasa Austronesia yang utamanya dituturkan oleh masyarakat Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Bahasa ini dikenal mempunyai jumlah besar kata serapan dari bahasa Sanskerta, terutama ditemukan dalam sastra Jawa. Ini karena sejarah panjang pengaruh Hindu dan Buddha di Jawa. Suku bangsa Jawa sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dalam bertutur sehari-hari. Dalam sebuah survei yang diadakan majalah Tempo pada awal dasawarsa 1990-an, kurang lebih hanya 28% orang Jawa yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa mereka sehari-hari. Sekitar 22% menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia secara campur, dan selebihnya mayoritas menggunakan bahasa Jawa saja. Bahasa Jawa memiliki aturan perbedaan kosakata dan intonasi berdasarkan hubungan antara pembicara dan lawan bicara, yang dikenal dengan unggah-ungguh. Aspek kebahasaan ini memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam budaya Jawa, dan membuat orang Jawa biasanya sangat sadar akan status sosialnya di masyarakat. Pada abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20, bahasa Jawa aktif ditulis menggunakan aksara Jawa terutama dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin. Aksara ini masih diajarkan di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai bagian dari muatan lokal, namun dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Para cendekiawan, penulis, penyair, dan sastrawan Jawa terkenal karena kemampuan mereka merumuskan gagasan dan menciptakan idiom untuk tujuan budaya yang tinggi, melalui rangkaian kata-kata untuk mengekspresikan makna filosofis yang lebih dalam. Beberapa idiom filosofis muncul dari sastra klasik Jawa, babat dan tradisi lisan, dan telah menyebar ke beberapa media dan diangkat sebagai moto yang populer. Contohnya seperti, Bhinneka Tunggal Ika, digunakan sebagai semboyan atau moto nasional Republik Indonesia, Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo, Jer Basuki Mawabeya, Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung, dan Tutwuri Handayani. Masyarakat Jawa juga terkenal akan pembagian golongan-golongan sosialnya. Pakar antropologi Amerika yang ternama, Clifford Geertz, pada tahun 1960-an membagi masyarakat Jawa menjadi 3 kelompok, kaum santri, abangan, dan priai. Menurutnya kaum santri adalah penganut agama Islam yang taat, kaum abangan adalah penganut Islam secara nominal atau penganut kejawen, sedangkan kaum priai adalah kaum bangsawan. Tetapi pendapat Geertz banyak ditentang karena ia mencampur golongan sosial dengan golongan kepercayaan. Kategorisasi sosial ini juga sulit diterapkan dalam menggolongkan orang-orang luar, misalkan orang Indonesia lainnya dan suku bangsa non-pribumi seperti orang keturunan Arab, Tionghoa, dan India. Mayoritas orang Jawa menganut agama Islam, sekitar 96%. Masyarakat Muslim Jawa umumnya dikategorikan ke dalam 2 kultur, yaitu kaum santri dan abangan. Kaum santri mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat Islam, sedangkan kaum abangan walaupun menganut Islam namun dalam praktiknya masih terpengaruh kejawen yang kuat.
Orang Jawa juga ada yang menganut agama Kristen, sekitar 3%, baik Protestan maupun Katolik. Sekitar 1% orang Jawa lainnya juga menganut agama Hindu, Buddha, maupun kepercayaan suku Jawa yang disebut sebagai kejawen. Kantong masyarakat Jawa Hindu masih ditemukan di kawasan Pegunungan Bromo Tengger Semeru, sedangkan kantong masyarakat Jawa Buddha ada di Desa Kalimanggis, Temanggung. Mayoritas masyarakat Jawa berprofesi sebagai petani. Sedangkan di perkotaan mereka berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, karyawan, pedagang, usahawan, dokter, guru dan lain-lain. Di daerah khusus ibu kota Jakarta, jumlah orang Jawa mencapai 40% pada tahun 2015 dari penduduk Jakarta. Orang Jawa perantauan di Jakarta bekerja di berbagai bidang. Hal ini terlihat dari jumlah mudik lebaran yang terbesar dari Jakarta adalah menuju Jawa Tengah. Secara rinci prediksi jumlah pemudik tahun 2014 ke Jawa Tengah mencapai 7.893.681 orang. Secara tradisional, kebanyakan orang Jawa adalah petani. Pertanian sangat umum karena tanah vulkanik yang subur di Jawa. Komoditas pertanian terpenting adalah beras. Pada tahun 1997, diperkirakan bahwa Jawa menghasilkan 55% dari total hasil panen Indonesia. Sebagian besar petani bekerja di sawah skala kecil, dengan sekitar 42% petani bekerja dan mengolah kurang dari 0,5 hektar lahan, di wilayah di mana tanahnya kurang subur karena musim hujan pendek, tanaman pokok lainnya dibudidayakan, seperti singkong. Para pedagang dan pelaut Jawa sudah sering melakukan pelayaran di lautan antara India dan Tiongkok pada awal abad pertama. Kapal Borobudur dari dinasti Sailendra Jawa membawa pelaut dan pemukim Nusantara ke Madagaskar dan Afrika Barat pada abad ke-8, tetapi ada kemungkinan bahwa mereka sudah berada di sana pada awal 500 SM. Champa diserang oleh kapal-kapal Jawa atau kapal Kunlun pada tahun 774 dan 787. Pada tahun 774 sebuah serangan diluncurkan ke Ponagar di Natrang di mana para perompak menghancurkan kuil-kuil, sementara pada tahun 787 sebuah serangan diluncurkan ke Pangrang. Beberapa kota pesisir Champa mengalami serangan angkatan laut dan serangan dari Jawa. Armada Jawa disebut sebagai Javabala Sanghair Navagatai, angkatan laut dari Jawa, yang tercatat dalam prasasti Champa. Orang Jawa mungkin telah berhubungan dengan benua Australia pada abad ke-10 M, dan bermigrasi ke sana. Pemukiman mereka ada hingga awal 1600-an. Menurut Prasasti Waharu 4, 931 M, dan Prasasti Garaman, 1053 M, Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Kahuripan zaman Airlangga, tahun 1000 sampai tahun 1049 M, di Jawa mengalami masa kemakmuran panjang sehingga membutuhkan banyak tenaga terutama untuk membawa hasil panen, mengemas, dan mengirimkannya ke pelabuhan. Tenaga kerja berupa orang kulit hitam diimpor dari Jenggi, Zanzibar, Pujut, Australia, dan Bondan, Papua. Menurut Naersen, mereka tiba di Jawa dengan jalan perdagangan, dibeli oleh pedagang, atau ditawan saat perang dan kemudian dijadikan budak. Menurut Kiai Masiouro, Raja Demak, pada 1601 M ada subkelompok orang Jawa yang sudah menetap di tanah bernama Luka Antara, yang diyakini sebagai Australia, tetapi ketika pelayan Eredia pergi ke Luka Antara pada tahun 1610, tanah tersebut seolah-olah telah ditinggalkan. Catatan Arab abad ke-10 Ajaib Al-Hind, Keajaiban India, memberikan laporan invasi di Afrika oleh bangsa yang disebut Wakwak atau Wakwak, mungkin adalah orang-orang Melayu Sriwijaya atau orang Jawa dari Kerajaan Mataram kuno, pada 945 sampai 946 M. Mereka tiba di pantai Tanganyika dan Mozambik dengan 1000 kapal dan berusaha merebut benteng Konbaloh, meskipun akhirnya gagal. Alasan serangan itu adalah karena tempat itu memiliki barang-barang yang cocok untuk negara mereka dan China, seperti gading, kulit kura-kura, kulit macan kumbang, dan ambergris, dan juga karena mereka menginginkan budak hitam dari orang Bantu, disebut Zeng atau Zen oleh orang Arab, Jenggi oleh orang Jawa, yang kuat dan menjadi budak yang baik.
110 keberadaan orang Afrika berkulit hitam masih dicatat sampai abad ke-15 pada prasasti-prasasti berbahasa Jawa kuno, dan orang Jawa masih dicatat mengekspor budak berkulit hitam pada era dinasti Ming. Penelitian pada tahun 2016 menunjukkan bahwa orang Malagasy menunjukkan hubungan genetik dengan berbagai kelompok etnis Nusantara, terutama dari Kalimantan bagian selatan. Bagian dari bahasa Malagasy bersumber dari bahasa Maanyan dengan kata pinjaman dari bahasa Sanskerta, dengan semua modifikasi linguistik lokal melalui bahasa Jawa atau Melayu. Orang Maanyan dan Dayak bukanlah seorang pelaut dan merupakan penggarap sawah kering, sedangkan sebagian orang Malagasy adalah petani sawah basah, sehingga kemungkinan besar mereka dibawa oleh orang Jawa dan Melayu dalam armada dagangnya. Sebagai buruh atau budak, budaya Jawa sepertinya juga mempengaruhi strata sosial di Madagaskar. Gelar Malagasy, Andriana, mungkin berasal dari gelar kebangsawanan Jawa kuno, Rahatian, Rahadian, Hadi, yang berarti pejabat tinggi atau tuan. Selama era Majapahit, hampir semua komoditas dari Asia ditemukan di Jawa. Ini dikarenakan perdagangan laut ekstensif yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit yang menggunakan berbagai jenis kapal, terutamanya jong, untuk berdagang ke tempat-tempat yang jauh. Orang Eropa pada awal abad ke-16 menyebutkan tempat dan rute yang dikunjungi pedagang Jawa, yang meliputi Maluku, Timor, Banda, Sumatera, Melaka, Cina, Tenas Serim, Pegu, Benggala, Pulikat, Coromandel, Malabar, Cambai, Hambat, dan Aden. Dari catatan penulis lain, dapat diketahui bahwa ada juga yang pergi ke Maladewa, Kalikut, Kozhikode, Oman, Aden, dan Laut Merah. Mahuan, penerjemah Cheng Ho, yang mengunjungi Jawa pada tahun 1413, menyatakan bahwa pelabuhan di Jawa memperdagangkan barang dan menawarkan layanan yang lebih banyak dan lebih lengkap daripada pelabuhan lain di Asia Tenggara. Juga pada era Majapahit penjelajahan orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesarnya. Ludovico di Vartema tahun 1470 sampai tahun 1517 dalam bukunya Itinerario de Ludwico de Vartema Bolognese menyatakan bahwa orang Jawa Selatan berlayar ke negeri jauh di selatan, hingga mereka tiba di sebuah pulau di mana satu hari hanya berlangsung selama 4 jam dan lebih dingin daripada di bagian dunia manapun. Penelitian modern telah menentukan bahwa tempat tersebut terletak setidaknya 900 mil laut, 1666 km selatan dari titik paling selatan Tasmania. Ketika Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka, 1511, orang Portugis mendapatkan sebuah peta dari seorang mualim Jawa, yang juga menampilkan bagian dari benua Amerika. Mengenai peta itu, Albuquerque berkata, "Peta besar seorang mualim Jawa, yang berisi Tanjung Harapan, Portugal dan tanah Brazil, Laut Merah dan Laut Persia, Kepulauan Cengkih, navigasi orang Cina dan Gore, dengan garis rum dan rute langsung yang bisa ditempuh oleh kapal, dan dataran gigir, hinterland, dan bagaimana kerajaan berbatasan satu sama lain. Bagiku, Tuan, ini adalah hal terbaik yang pernah saya lihat. Dan Yang Mulia akan sangat senang melihatnya memiliki nama-nama dalam tulisan Jawa. Tetapi saya punya seorang Jawa yang bisa membaca dan menulis. Saya mengirimkan karya ini kepada Yang Mulia, yang ditelusuri Francisco Rodriguez dari yang lain, di mana Yang Mulia dapat benar-benar melihat di mana orang Cina dan Gore, Jepang, datang, dan tentu saja kapal Anda harus pergi ke Kepulauan Cengkih, dan di mana tambang emas ada, dan Pulau Jawa dan Banda, asal Pala dan Fulipala, dan tanah Raja Siam, dan juga akhir dari navigasi orang Cina, arah yang dilaluinya, dan bagaimana mereka tidak bernavigasi lebih jauh. Surat Albuquerque untuk Raja Manuel pertama dari Portugal, tanggal 1 April tahun 1512. Orang Jawa, seperti suku-suku Austronesia lainnya, menggunakan sistem navigasi yang mantap. Orientasi di laut dilakukan menggunakan berbagai tanda alam yang berbeda-beda, dan dengan memakai suatu teknik perbintangan sangat khas yang dinamakan star path navigation. Pada dasarnya, para navigator menentukan haluan kapal ke pulau-pulau yang dikenali dengan menggunakan posisi terbitnya dan terbenamnya bintang-bintang tertentu di atas cakrawala. Pada zaman Majapahit,
kompas dan magnet telah digunakan. Selain itu kartografi ilmu pemetaan telah berkembang. Pada tahun 1293 Raden Wijaya memberikan sebuah peta dan catatan sensus penduduk pada pasukan Mongol dinasti Yuan, menunjukkan bahwa pembuatan peta telah menjadi bagian formal dari urusan pemerintahan di Jawa. Penggunaan peta yang penuh garis-garis memanjang dan melintang, garis ram, dan garis rute langsung yang dilalui kapal dicatat oleh orang Eropa. Sampai-sampai orang Portugis menilai peta Jawa merupakan peta terbaik pada awal tahun 1500-an. Kehadiran kolonial Eropa mengurangi jangkauan para pedagang pelaut Jawa. Namun, pada tahun 1645, Diogo do Couto mengkonfirmasi bahwa orang Jawa pernah berkomunikasi dengan pantai timur Madagaskar. Keputusan Amangkurat pertama dari Kesultanan Mataram untuk menghancurkan kapal di kota-kota pesisir dan menutup pelabuhan untuk mencegah mereka memberontak pada pertengahan abad ke-17 semakin mengurangi kemampuan orang Jawa dalam berlayar jarak jauh. Ini diperkuat dengan Perjanjian Mataram VOC tahun 1705 yang melarang orang Jawa berlayar ke sebelah timur Lombok, sebelah utara Kalimantan, dan sebelah barat Lampung. Pada paruh kedua abad ke-18, sebagian besar pedagang pelaut Jawa dibatasi hanya untuk perjalanan jarak pendek. Orang Jawa dikenal memproduksi kapal besar yang disebut Kunlun Po, kapal Po orang Kunlun. Kapal-kapal ini telah melintasi lautan antara India dan Tiongkok pada abad kedua, membawa hingga 1.000 orang bersama 250-1.000 ton kargo. Ciri-ciri kapal ini adalah berukuran besar, panjang lebih dari 50-60 meter, memiliki papan berlapis, tidak bercadik, dipasang dengan banyak tiang dan layar berupa layar tanja, dan memiliki teknik pengikat papan berupa ikatan dengan serat tumbuh-tumbuhan. Kegiatan perdagangan dan perbudakan Jawa di Afrika menyebabkan pengaruh yang kuat pada pembuatan perahu di Madagaskar dan pantai Afrika Timur. Hal ini ditunjukkan dengan adanya cadik dan okuli, hiasan mata pada perahu-perahu Afrika. Jenis kapal besar lain yang dibangun orang Jawa adalah jong, yang baru dicatat pada prasasti berbahasa Jawa kuno dari abad ke-9 M. Meskipun karakteristiknya mungkin serupa, ia memiliki beberapa perbedaan dari Po, yaitu menggunakan pasak kayu untuk menyambung papan dan memiliki rasio penumpang terhadap bobot mati sebesar 2 kalinya. Pada zaman Majapahit, sebuah jong biasanya membawa 600-700 orang dengan bobot mati tahun 1.200 sampai tahun 1.400 ton, dan memiliki lot panjang dek sekitar 69,26-72,55 meter dan loa panjang keseluruhan. Yang terbesar, membawa 1.000 orang dengan bobot mati 2.000 ton, adalah sekitar 80,51 meter lotnya dan 88,56 meter loanya. Jong dibangun terutama di 2 pusat pembuatan kapal utama di sekitar Jawa, di pantai utara Jawa, di sekitar Cirebon dan Rembang Demak di Selat Muria yang memisahkan Gunung Muria dengan Pulau Jawa, dan juga di pesisir selatan Kalimantan, terutama di Banjarmasin dan pulau-pulau sekitarnya. Tempat ini sama-sama memiliki hutan jati, tetapi galangan kapal di Kalimantan tetap mendatangkan kayu jati dari Jawa, sedangkan Kalimantan sendiri menjadi pemasok kayu ulin, pegu, sekarang Bago, yang merupakan pelabuhan besar pada abad ke-16, juga memproduksi jong, oleh orang Jawa yang menetap di sana. Takjub akan kemampuan mereka, Albuquerque mempekerjakan 60 tukang kayu dan arsitek kapal Jawa dari galangan kapal Malaka dan mengirimnya ke India, dengan harapan bahwa para pengrajin ini dapat memperbaiki kapal-kapal Portugis di India. Akan tetapi mereka tidak pernah sampai di India. Mereka memberontak dan membawa kapal Portugis yang mereka tumpangi ke Pasai, di mana mereka disambut dengan luar biasa. Orang Belanda juga menyadari kemahiran orang Jawa dalam pembuatan kapal. Pada abad ke-18 galangan-galangan kapal di Amsterdam mempekerjakan orang Jawa sebagai mandor. 202 pembuatan kapal di Jawa terhambat ketika VOC memperoleh pijakan di Jawa mulai awal abad ke-17. Namun,
Pada abad ke-18 daerah pembuatan kapal Jawa khususnya Rembang dan Juwana telah mulai membangun kapal besar bergaya Eropa, jenis bark dan brigantin. Kapal-kapal jenis ini bisa mencapai 400-600 ton muatannya, dengan rata-rata sebesar 92 last, 165,6-184 ton metrik. Pada 1856, John Crawford mencatat bahwa aktivitas pembuatan kapal Jawa masih ada pada pesisir utara Jawa, dengan galangan kapal yang diawasi oleh orang Eropa, namun semua pekerjanya orang Jawa. Kapal-kapal yang dibuat pada abad ke-19 memiliki tonase maksimum 50 ton dan digunakan untuk pengangkutan di sungai. Pandai besi secara tradisional dihargai. Beberapa pandai besi berpuasa dan bermeditasi untuk mencapai kesempurnaan. Pandai besi Jawa menciptakan berbagai alat dan peralatan pertanian, dan juga barang-barang budaya seperti instrumen gamelan dan keris. Seni membuat keris memberikan keterampilan teknis yang diterapkan pada pembuatan meriam. Meriam dan senjata api membutuhkan keahlian khusus dan mungkin dibuat oleh orang-orang yang sama. Kekuatan spiritual pandai besi dikatakan dipindahkan ke meriam yang mereka buat. Meriam galah bedil tombak tercatat digunakan oleh orang Jawa di Indonesia. Duarte Barbosa sekitar tahun 1514 mengatakan bahwa penduduk Jawa sangat ahli dalam membuat artileri dan merupakan penembak artileri yang baik. Mereka membuat banyak meriam 1 pon cetbang atau rentaka, senapan lontak panjang, spingarde arkebus siopi, meriam tangan api Yunani, gun, bedil besar atau meriam, dan senjata api atau kembang api lainnya. Setiap tempat di sana dianggap sangat baik dalam mencetak, mengecor artileri, dan juga dalam ilmu penggunaannya. Pada tahun 1513, armada Jawa yang dipimpin oleh Pati Unus, berlayar untuk menyerang Melaka Portugis, dengan banyak artileri yang dibuat di Jawa. Karena orang Jawa terampil dalam perpandaian besi dan pengecoran, dan dalam semua pekerjaan dengan besi, melebihi apa yang mereka miliki di India. Zhang Xie dalam Dong Siyang Kao, 1618 menyebutkan bahwa kota Palembang, yang telah ditaklukkan oleh orang Jawa, menghasilkan minyak api ganas Ming Huo Yu, yang menurut Huai Kao adalah sejenis getah pohon, sucin, dan juga disebut minyak lumpur, Niyu. Zhang Xie menulis, benda ini sangat mirip dengan kapur barus, dan dapat merusak daging manusia. Ketika dinyalakan dan dilemparkan ke air, cahaya dan apinya menjadi lebih kuat. Orang barbar menggunakannya sebagai senjata api dan menghasilkan kebakaran hebat di mana layar, benteng, bagian atas, dan dayung semuanya terbakar dan tidak dapat menahannya. Ikan dan kura-kura yang bersentuhan dengannya tidak bisa lepas dari kehangusan. Karena tidak disebutkan pompa penyembur, senjata itu mungkin adalah botol yang bisa pecah dengan sumbu. Pisau keris adalah barang penting, dengan banyak keris pusaka yang memiliki nilai sejarah signifikan. Desain keris adalah untuk merobek perut lawan, membuat cedera lebih parah. Kota Gede terkenal dengan kerajinan perak dan kerajinan tangan yang berbahan perak. Orang Jawa membuat beberapa jenis baju sirah seperti karambalangan, kawaca, siping-siping, dan waju rante. Mereka juga membuat helm baja yang disebut rukuh. Baju sirah mungkin hanya digunakan oleh prajurit berpangkat tinggi dan pasukan terlatih bergaji, dengan tentara permanen standing army, yang digaji sebanyak 30.000 orang sudah ada pada era Singhasari dan Majapahit, 1222 hingga 1527 pertama kali disebutkan dalam catatan Tiongkok Xu Fanzi tahun 1225 Sebagian tentara Jawa biasanya terdiri dari petani pungutan yang bertempur dengan telanjang dada.